Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan fit, dalam keadaan dalam keadaan yang istimewa ya. Pagi ini tidak seperti saya ini yang lagi radang tenggorokan kena flu, jadi suara agak tidak bagus ya teman-teman. Oke, hari ini saya akan menjawab ya teman-teman, mana ini ya? Menjawab pertanyaan subscriber ya teman-teman. Menjawab subscriber saya yang dalam pertanyaannya dalam kolom komentarnya kemarin, coba Bang tunjukkan bagaimana cara mengasah ya. Cara mengasah yaitu mengasah pisau penyadap ya. Pisaunya bagaimana caranya ya teman-teman, agar supaya tajamnya tahan, agar bagus ya. Contohnya seperti ini ya. Oke teman-teman, ini pisau saya adalah pisau saya belum pernah melihat ya teman-teman. Belum pernah melihat bagaimana cara pembuatannya. Mungkin ada juga di YouTube. Tapi ini konon katanya tetangga saya, ini kan bukan buatan kami Sulawesi Tengah, tapi pisau buatan Sulawesi Selatan ya teman-teman. Ini hanya dititipkan pada tetangga, biasa kalau ada yang pulang kampung pada saat lebaran dititipkan untuk membelikannya di Sulawesi Selatan ya teman-teman. Ini adalah pisau baja isi ya teman-teman. Kalau kata konon kabarnya teman-teman, pisau ini besinya ini hanya besi biasa ya teman-teman. Cuman matanya ini baja. Kenapa sampai dikatakan baja isi? Kata tetangga saya, cara pembuatannya ini besinya besi biasa, dibelah, terus disisipkan baja ya, disisipkan baja, terus dijepit kembali, terus disepuh. Makanya ini pisau saya ini teman-teman ada batasnya. Kalau bajanya hanya sampai di sini, sudah off. Setelah itu dibuang aja ya teman-teman. Tidak bisa digunakan lagi. Kalau bajanya hanya setebal 1 cm, setelah bajanya habis dibuang. Tidak ada lagi gunanya ya teman-teman. Seperti pisau yang saya yang satunya lagi. Karena bajanya sudah habis, sudah tidak bisa lagi digunakan. Kecuali hanya tinggal bisa digunakan untuk seperti membelah coklat atau menebang pohon pisang yang lembut-lembut ya. Yang tidak keras. Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya teman-teman, saya akan menunjukkan ya teman-teman bagaimana cara mengasah pisau ya yang benar dan yang baik dan bertahan lama. Saya tahu kalau barang para senior pasti sudah tahu ya teman-teman bagaimana cara mengasah, sedangkan anak-anak juga tahu. Tapi ini versi saya ya teman-teman. Mungkin berbeda-beda, cara gosoknya mungkin sama, tapi cara untuk mengetahui pisau itu sudah tajam atau belum, tidak mungkin, versi saya berbeda dengan teman-teman. Oke, pertama-tama kita menyediakan batu ya. Ini batu sungai ya teman-teman. Kalau yang lainnya suka memakai ini yang dibeli-beli ini ya teman-teman. Nah, ini yang dibeli. Ini kalau kata banyak orang ini namanya batu Cina. Nah, ini airnya ya. Ini batu sungai. Apa perbedaan batu sungai dengan batu ini? Kalau ini batunya cara asanya cepat, tajamnya cepat, tapi tidak tahan lama. Kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman, ini cepat. Kalau mengasah pakai ini dia cepat, tapi tidak tahan lama. Ini kalau ini halus batu sungai, ini asanya lama tapi pakai pisaunya lama juga teman-teman. Jadi kalau saya biasanya kalau mengasah, pisau saya memang sudah tumpul betul, saya asah dulu pakai ini dan saya haluskan memakai ini. Ini adalah batu sungai ya teman-teman. Oke, katakan tadi ya teman-teman yang saya bilang tadi,
semua orang, semua biar anak kecil juga pintar ya teman-teman. Semua juga anak-anak pintar, perempuan, mau kakek-kakek, nenek-nenek pasti tahu bagaimana cara mengasah pisau ya teman-teman. Cuma saya akan berbagi trik saya ya teman-teman, bagaimana caranya mengetahui kalau pisau kita itu sudah tajam. Oke. Ini posisi kamera tidak bagus ya teman-teman. Ini pertama-tama airnya dibasahkan. Kita asah ya, semua orang tahu, pasti tahu. Cara asahnya begini teman-teman. Terus pasti setelah sebelahnya kita balik lagi ya. Nah, balik, asah. Terus kita balik lagi, asah. Semua orang pasti tahu kalau pisau itu sudah tajam. Pisau itu bagaimana cara mengasah? Semua pasti begini. Nah, balik, sudah oke, tajam. Nah, kalau yang versi saya ya, kalau asah-asah mungkin semua orang sudah tahu ya teman-teman. Saya pilih tempat dulu ya, paling pendek ya. Nah, kalau teman-teman yang lain sudah tahu ya bagaimana cara mengasah seperti tadi ya, semua sudah tahu. Cuman kalau versi saya ya teman-teman, cara mengasah, setelah kita mengasah begini, matanya ini dia akan lari membengkok ke kanan. Terus kita balas lagi begini, setelah kita balas, matanya miring lagi ke kiri. Kan? Nah, pada saat kita merasa ya, sudah tajam. Tapi tanpa kita sadari, kita memegangnya ini sudah seperti setajam suilet. Tapi matanya ini teman-teman, mata pisaunya agak membengkok teman. Nah, karena ujungnya matanya yang kecil, yang tipis, yang tajam itu yang tidak tahu tebalnya, kalau dibilang setebal sudah setipis kertas, tapi kertas tidak bisa dipakai mengiris. Tidak tahu bagaimana ya, sampai kecilnya sampai tipisnya dia sudah tajam sekali. Kita raba ya, kita rasakan memakai jari, tajam sekali. Tapi kita tidak tahu kalau mata tadinya itu mata pisau yang sudah kita asah itu, terakhir kita asah sebelah kanan, matanya membengkok ke kiri. Jadi pada saat kita melakukan pengirisan, mata yang lari ke kiri itu patah. Paham ya teman-teman? Ibarat seperti ini ya. Seperti ini daun. Ini daun, ini bukan pisau teman-teman. Dia membengkok ke kiri. Pada saat kita raba memang tajam teman-teman. Memang dia sangat tajam. Tapi pas pada saat kita mengiris, karena tadi ujung matanya sudah membengkok ke kiri, kita tekan, patah ujungnya. Jadi dia tumpul kembali. Jadi bagaimana cara, ini versi saya ya teman-teman. Bagaimana cara agar supaya ini tidak belok ke kiri, tajam, kita gosok ke kiri, dia lari ke kanan, kita gosok ke kanan, dia lari ke kiri. Kalau versi cara saya mengasah, kita asah ya teman-teman. Lalu kita double lagi, kita pindah-pindah lagi ya, kita putar lagi. Cara mengetahui itu sudah tajam dengan belum terlipatnya dan tidak, kita merabanya hanya dengan cara merabanya ke atas. Merasa ya bagaimana kamera cara pegangnya ya. Kalau dia membengkok ke bawah, ini ya posisinya membengkok, matanya membengkok ke kiri, kita pasti akan merasakan dia menggigit seperti begininya. Kalau dia matanya membengkok ke kanan, kita merabanya begini, pasti kita terasa kalau dia mata pisaunya itu larinya ke nyamping. Dia akan kita raba, dia pasti akan terasa. Tapi kalau dia lurus, pisaunya sudah lurus teman-teman, kesananya tidak terasa,
kesananya tidak terasa, baru terus kita rasakan dengan jari. Oke? Itu versi saya, teman-teman. Versi cara saya mengasah agar diketahui bagaimana itu pisau itu sudah mantap. Seperti yang saya ulang lagi ya, yang tadi ya teman-teman. Apabila dia membengkok ya, matanya kita gosok kanan, dia membengkok kiri. Kita gosok kiri, dia membengkok kanan. Dia akan terlipat sedikit. Jadi dia terlipat sedikit, kita raba dengan jari, pasti dia tetap akan tajam. Tapi pada saat kita memotong atau mengirus, yang tadi sudah membengkok, karena mata baja kan ujungnya, 2 kali, 3 kali dia patah. Atau terlipat lagi, teman-teman. Nah, makanya dia tajamnya sudah tidak ada lagi. Tidak lama, biasanya 2 hari pakai, 1 kali pakai sudah tidak ada tajam lagi. Karena begitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Jadi ini cara saya ya, teman-teman. Cara saya, versi saya. Setelah mengasah ke kiri, kita merabanya ke kanan. Habis kita merabanya ke kanan, kita rabanya ke kiri. Kalau ini tidak rasa bengkok, ini sudah dirasa rata, ini sudah dirasa rata, baru kita rasakan ini tajamnya baru mantap. Oke? Mungkin hanya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Bagaimana versi cara saya mengasah pisau ya, teman-teman. Ini pisau saya. Cara saya ya, teman-teman. Nah, itu versi cara mengasah pisau. Saya pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, teman-teman, buat yang sama-sama walaupun bukan penyadap aren, teman-teman. Walaupun hanya tukang parang apa yang di kebun, yang caranya yang paling mantap itu mengasah parang seperti tadi. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia, yang selalu ya, teman-teman, yang selalu mengikuti video saya ya, teman-teman. Sudah setia, mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman, apa ilmu atau pengalaman yang saya keluarkan di YouTube saya ya. Dan teman-teman juga yang baru mulai atau baru pemula ya, penyadap aren, atau baru pemula mengikuti video saya, jangan lupa ya diketik loncengnya. Bunyinya tidak ada, tapi saya bunyikan ting. Nah, oke. Mungkin hanya sampai di situ ya dulu. Terima kasih banyak, teman-teman, yang sudah support saya ya, teman-teman. Kalau bukan teman-teman yang ada di sana yang sudah saya anggap seperti saudara, saya mungkin tidak ada apa-apanya ya, teman-teman. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Husrin Mandiara Maroso.